Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan saya, Suharni, guru bahasa Inggris di Manbiau, Kabupaten Bool, Sulawesi Tengah. Baik, kali ini saya akan kembali mempresentasikan hasil Diklat Samesanov yang ke-32 dengan judul Presentasi Spektakuler dengan Emma Z. Pada presentasi kali ini, saya mengambil tema Introduction dengan subtema Introduction Oneself ataupun Talking About Self. Ini merupakan materi di semester awal atau semester 1 kelas 10. Baik, adapun tujuan pembelajaran dari materi ini adalah yang pertama, menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri dan hubungan keluarga sesuai dengan konteks penggunaannya. Dan tujuan yang kedua adalah menyusun teks dan interaksi transaksional lisan dan tulis pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi. Ini semua terkait dengan materi tentang jati diri dan keluarga atau family. Baik, apa itu introduction? Ya, introduction berarti atau dalam bahasa Indonesia disebut pengenalan. Biasanya dalam ekspresi ini mengenalkan tentang data diri sendiri maupun orang lain. Nah, dalam introduction ini biasanya itu memperkenalkan identitas seperti nama, umur, tempat tanggal lahir, agama, dan lain-lain. Baik, kita lanjut lagi ke bagian definisi lebih lanjut tentang bentuk introduction. Nah, introduction itu terbagi atas dua, yakni introducing oneself dan introducing others. Nah, apa itu introducing oneself dan apa itu introducing others? Ini akan kita bahas satu persatu sebentar. Introducing oneself adalah memperkenalkan diri kita dalam bahasa Inggris kepada orang lain dengan menggunakan kalimat dan ungkapan yang benar sehingga orang lain dapat memahami diri kita secara lebih dekat dan lebih baik lagi. Sedangkan introducing other adalah memperkenalkan orang lain untuk ya intinya memperkenalkan orang lain kepada orang lain lagi. Baik, berikutnya adalah video ajar tentang introduction, di mana di sini dijelaskan secara lebih mendetail tentang introduction itu sendiri. How are you today? But before that, Ya, agak loading karena jaringan saat ini di tempat saya kurang bersahabat sehingga agak susah untuk mengenal diri kita secara lebih menampilkan dekat audionya. dan lebih baik dari sebelumnya. Oke. Baik, demikian tadi tampilan dari videonya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke slide selanjutnya, yakni tentang pembahasan lebih mendalam lagi, mendetail lagi tentang introducing oneself. Jadi kita akan fokus saat ini untuk pembahasan introducing oneself. Untuk introducing others nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, introducing oneself itu ada 3 bagian, yakni ada openingnya, kemudian ada contentnya, dan ada closingnya. Nah, di bagian content itu biasanya di bagian opening atau pembukaan, biasanya ekspresi yang digunakan dalam introducing oneself ini adalah seperti ini. Assalamualaikum and good morning everybody. Thank you very much for the time that has given to me. Okay, let me introduce myself. Seperti itu. Kemudian setelah itu baru masuk ke bagian contentnya dengan menyebutkan nama, old, atau umur, date of birth, address, school ya, address, alamat, school, sekolah, hobinya, favorite foodnya, makanan kesukaan, minuman kesukaan, sampai dengan mata pelajaran kesukaan. Setelah itu baru masuk ke bagian closing atau penutup. Nah, di bagian penutup ini ya yang biasa disebutkan atau ekspresi yang biasa digunakan adalah okay, I think that's self. Thank you for your attention. Have a nice day, good morning, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita akan bahas mulai dari bagaimana cara menyebutkan name. Jadi yang akan kita bahas adalah content-nya, bagian content dari introducing oneself.
Adapun cara menyebutkan nama dalam bahasa Inggris atau memperkenalkan nama dalam bahasa Inggris ada beberapa cara. Cara yang pertama, my full name is, ya tinggal disebutkan, masukkan namanya. Contoh di sini, my full name is Muhammad Amar Farouk and my nickname is Amar. Bisa juga, my complete name is Muhammad Amar Farouk, but you can call me Amar. Jadi seperti itu. Baik, kita lihat yang selanjutnya, yakni cara menyebutkan umur atau old dan tempat tanggal lahir atau date of birth. Nah, jika ingin menyebutkan umur dalam introducing, maka kita bisa menggunakan ekspresi ini. I am 15 years old. Misalnya umurnya 15 tahun. Kalau 16 tahun, I am 16 years old. Dan kalau 17 tahun, bisa kita gunakan ekspresi I am 17 years old. Baik. Berikutnya, cara menyebutkan tempat tanggal lahir. Ya, kita bisa menggunakan ekspresi ini. I was born in, disebutkan tempatnya, kemudian masukkan bulan, tanggal, dan tahunnya. Ya, contohnya jika lahirnya pada tanggal 1 Oktober 2004, maka cara bacanya adalah I was born in Boal on the 1st, on the 1st of October 2004. Jadi kalau tanggal 1 itu dibaca first, tapi kalau tanggal 2 second ya. Kemudian kalau tahun 2004 itu kita baca 2004. Kalau 2005 itu kita baca 2005. Jadi tinggal diganti aja ujungnya. Kalau 2006 2006. Demikian pula untuk tanggal. Kalau tanggalnya misalnya tanggal 3, maka tidak dibaca lagi first tapi third. Ya, jadi kita menggunakan bilangan bertingkat. Jadi kalau tanggal 1 itu bahasa Inggrisnya first, the first, tanggal 2 the second, 3 the third, 4 the fourth, tanggal 5 the fifth, tanggal 6 the sixth, terusnya the seventh, the eighth, the ninth, ya, the ninth, and the tenth, dan seterusnya sampai tanggal 31 itu 30th first. Kalau tanggal 20 the 20th, tanggal 21 the 21st. Oke. Adapun untuk bulan, kalau lahirnya bulan Januari, maka itu kita bacanya dalam bahasa Inggris itu January. Kalau Februari, February, March, April, May, dan seterusnya ya. Jadi adik-adik nanti belajar aja. Sekarang kita lanjut ke cara menyebutkan alamat dalam bahasa Inggris. Nah, ada dua cara sini yang akan Ibu ajarkan. Yang pertama, I live in, baru kita masukkan alamatnya. Misalnya I live in Pajeko Village. Nah, village itu artinya desa dalam bahasa Indonesia. Atau bisa juga kita menggunakan bentuk yang kedua, yakni my address is in, baru dimasukkan desanya. Misalnya my address is in Pajeko Village. Oke, jadi seperti itu. Silakan dipilih, digunakan salah satunya. Bisa menggunakan I live in, bisa juga menggunakan my address is in, dan seterusnya. Oke, berikutnya adalah cara menyebutkan kamu sekolah di mana dan kelas berapa dalam bahasa Inggris. Nah, ini kita bisa gunakan ekspresi I am a student at Manbiau in class, misalnya 10 religion A. Jadi kalau misalnya kelas 10 agama A, ya bisa gunakan 10 religion A. Kalau kelas 10 IPA misalnya, maka religion diganti dengan eksak. Kalau IPS, sosial, dan seterusnya, misalnya agama B, religion B. Right, berikutnya adalah bagaimana cara kita dalam bahasa Inggris menyebutkan hobi dalam bahasa Inggris. Ya, jika hobinya hanya satu, maka kita gunakan ekspresi my hobby is. Tetapi jika hobinya lebih dari satu, maka kita menggunakan to be or, my hobbies are. Atau kita bisa gunakan juga I like. Contoh, my hobby is reading. Kalau lebih dari satu, misalnya my hobbies are reading, cooking, and playing volleyball misalnya. Atau kita bisa gunakan I like reading atau I like reading and cooking. Right. Now let's see next. Kita lihat berikutnya. Bagaimana menyebutkan makanan favorit, minuman favorit, dan mata pelajaran favorit dalam bahasa Inggris. Baik, jadi sama seperti penjelasan sebelumnya, bahwa jika jumlahnya satu, jadi jika makanan favoritnya itu hanya satu, maka kita gunakan to be is, my favorite food is, baru dimasukkan jenis makanan yang disukai. Dan kalau lebih dari satu, maka kita menggunakan to be are. Contohnya my favorite food are bla 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 and bla bla bla. Atau kita bisa gunakan juga dengan
kata I like to eat bla 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 dimasukkan ke makanan yang disukai. Contoh, my favorite food is meatball misalnya. Atau my favorite food are meatball and fried noodle. Atau bisa juga I like to eat noodle. Baik, untuk my favorite drink sama aturannya, jika hanya satu maka kita menggunakan to be is. My favorite drink is bla bla bla. Jika lebih dari satu kita gunakan my favorite drink are, ya, baru dimasukkan. Atau bisa kita gunakan ekspresi lain, yakni I like to drink. Oke, contoh, my favorite drink is avocado juice, ya. My favorite drinks are avocado juice and iced tea misalnya. Atau I like to drink milk and coffee, right? Adapun untuk my favorite subject, ya sama aturannya. Jika hanya satu kita gunakan to be is. Kalau lebih dari satu gunakan are, atau kita bisa gunakan juga ekspresi lainnya. Ini I like to learn. Misalnya, my favorite subject is misalnya English. My favorite subjects are English and Arabic. Atau I like to learn English and Arabic. Jadi seperti itu adik-adik cara penyebutan my favorite favorite baik food, drink maupun subjek dalam bahasa Inggris. Right, sekarang kita sudah tiba di bagian contoh ekspresi pengenalan dalam bahasa Inggris yang komplit, ya. Yang berwarna merah, tulisan berwarna merah ini adalah bagian dari opening dari perkenalan. Jadi ini bentuk implementasi dari teori-teori tadi, ya. Yang berwarna merah ini bagian openingnya, berwarna biru ini adalah content atau isi dari perkenalan, dan yang berwarna hitam ini adalah bagian closing atau penutupnya. Baik, I'm going to teach you the way how to read this introducing oneself, so please pay attention. Right, let's start it. Kita mulai, Ibu akan ajari cara bacanya. Assalamualaikum and good morning everybody. Thank you very much for the time that has given to me. Okay, let me introduce myself. My full name is Muhammad Amar Farouk, but my nickname is Amar. Oke, jadi bisa menggunakan kata but. Kalau misalnya but, you can call me Amar. I am 15 years old. I was born in Bol on the 1st of October 2006. I live in Pajeko Village, Mamoni District, Bol Regency, Central Sulawesi, Indonesia. I am a student at Manbiau in the class 10 Religion A. My hobby is reading book. My favorite food are meatball and fried noodle. My favorite drink is tea. My favorite lessons are English and Arabic language. Okay, I think that's all about myself. Thank you for your attention. Have a nice day. Good morning and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Right, so jadi seperti itu cara baca dari introducing oneself, atau ketika kita ingin memperkenalkan diri kita kepada orang lain secara completely, seperti itu tadi contohnya. Jadi pakai opening dulu, salam dulu, baru masuk ke kontennya, jelaskan siapa diri Anda, dan setelah semuanya selesai maka diberi closing atau penutup. Baik, demikian presentasi spektakuler yang telah saya buat tadi, yang merupakan hasil dari pelatihan di Samisanaf yang ke-32, yakni membuat presentasi spektakuler dengan menggunakan Emaze. Ya, memang benar-benar amazing, sangat menakjubkan, sangat keren Bapak Ibu sekalian. Sangat disayangkan jika tidak dicoba. Jadi jika ingin membuat presentasi yang lebih spektakuler lagi, lebih inovatif lagi, silakan Bapak Ibu sekalian menggunakan aplikasi Emaze ini. Sangat bagus sekali dan sangat menarik. Bisa membuat para peserta didik kita menjadi lebih tertarik lagi untuk belajar, lebih semangat lagi untuk belajar, karena disajikan dengan tampilan-tampilan yang berbentuk 3 dimensi seperti ini, bisa bergerak dalam ruang-ruangan. Oke, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.